Aku mergoki ibu mertua curi perhiasan dan uangku. Tapi saat aku menegurnya suami malah memukulku dan mengunciku di gudang. Kau membusuklah di sana. Kuhubungi seseorang yang kupercaya dan... Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Dina selalu percaya bahwa ketulusan adalah fondasi paling kokoh dalam sebuah pernikahan. Ia tumbuh dengan keyakinan itu sejak kecil, keyakinan yang ditanamkan ibunya dengan sederhana namun dalam, bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang sabar, yang mengalah demi keutuhan, dan yang tidak pernah berhenti berbuat baik meski disakiti. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis ruang tamu rumah yang ia tempati bersama suaminya, Doni. Rumah itu tidak besar, tapi cukup nyaman. Setidaknya begitulah Dina selalu berusaha meyakinkan dirinya. Ia berdiri di dapur, mengenakan celemek lusuh berwarna biru muda, tangannya cekatan menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng sederhana memenuhi udara, bercampur dengan wangi kopi hitam yang baru diseduh. Setiap gerakan Dina dilakukan dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian, seolah ia takut membuat kesalahan sekecil apapun. Bukan karena ia tidak percaya diri, melainkan karena ia sudah terlalu sering mendengar keluhan, bahkan untuk hal-hal yang menurutnya sepele. Dina belajar untuk tidak membantah, tidak melawan, dan tidak menuntut. Baginya, kedamaian rumah tangga lebih penting daripada egonya sendiri. Ia menatap piring di meja makan, lalu melirik jam dinding. Pukul 6:15. Doni biasanya bangun pukul 6 tepat, tapi akhir-akhir ini, jam tidurnya sering kacau. Dina tidak pernah menegur. Ia hanya menyesuaikan diri. Dina adalah perempuan yang terbiasa menunggu. Ia menunggu Doni berubah lebih lembut, menunggu kata terima kasih yang jarang terucap, menunggu hari ketika ia benar-benar dianggap sebagai istri, bukan sekadar perempuan yang mengurus rumah dan menutup mata atas banyak hal. Namun di balik semua itu, Dina tetap tersenyum. Senyumnya bukan karena bahagia, melainkan karena ia tidak ingin menambah masalah. Ia teringat masa lalu, hari ketika ia menerima lamaran Doni dengan mata berkaca-kaca dan hati penuh harap. Doni saat itu berbeda. Lembut, penuh janji, dan meyakinkan. Ia berkata akan menjaga Dina seumur hidup, akan menjadi pelindungnya. Dina mempercayai semua itu tanpa ragu. Ia menjual sebagian perhiasan warisan ibunya demi membantu biaya awal pernikahan mereka. Ia tidak pernah mengungkitnya. Baginya, cinta memang harus disertai pengorbanan. Pintu kamar terbuka. Doni keluar dengan wajah masih mengantuk. Dina spontan tersenyum dan menyapanya, seolah kebahagiaan benar-benar memenuhi hatinya. "Mas, sarapannya sudah siap," ucap Dina lembut. Doni hanya mengangguk singkat, lalu duduk tanpa berkata apapun. Dina menuangkan kopi untuknya, menggeser piring ke arah Doni, dan duduk berseberangan. Ia memperhatikan suaminya makan dengan lahap tanpa menatap wajahnya. Tidak ada percakapan hangat. Tidak ada candaan kecil. Namun Dina tidak mengeluh. Ia sudah terbiasa dengan keheningan yang seringkali terasa lebih dingin daripada pertengkaran. Setelah Doni selesai, Dina membereskan meja. Ia mencuci piring sambil memikirkan daftar pengeluaran rumah tangga. Uang belanja bulan ini harus diatur lebih ketat. Dina tahu, Doni tidak suka membicarakan keuangan, apalagi jika menyangkut pengeluaran ibunya. Nama itu, Henny, selalu membuat dada Dina terasa sedikit sesak. Ibu mertuanya tinggal tidak jauh dari rumah mereka dan hampir setiap hari datang. Dina berusaha menghormatinya sepenuh hati. Ia menyambut setiap kedatangan Henny dengan senyum, meski seringkali yang ia terima hanyalah tatapan tajam dan komentar yang menusuk. Namun Dina tetap diam. Ia percaya, dengan kesabaran, semua akan membaik. Siang harinya, Dina membersihkan rumah dengan teliti. Ia mengelap lemari tempat ia menyimpan perhiasan kecil miliknya. Perhiasan sederhana yang sebagian besar adalah kenangan dari almarhum ibunya. Dina jarang memakainya. Ia hanya menyimpannya rapi, seperti menjaga potongan masa lalu yang berharga. Ia tidak pernah menyangka bahwa benda-benda itu kelak akan menjadi awal dari kehancuran hidupnya. Sore menjelang, Dina duduk di teras, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Ada lelah yang tak terucap di matanya. Namun ia tetap bertahan. Baginya, menjadi istri berarti kuat, meski tidak pernah ada yang bertanya seberapa kuat ia sebenarnya.
Dina tidak tahu bahwa ketulusannya akan diuji dengan cara yang paling kejam. Ia tidak tahu bahwa rumah yang ia rawat dengan penuh cinta perlahan berubah menjadi tempat yang akan mengurungnya. Dan ia sama sekali tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, kesabarannya akan dianggap sebagai kelemahan, dan ketulusannya akan dibayar dengan luka yang hampir merenggut nyawanya. Namun satu hal pasti, di balik kelembutan Dina, ada hati yang tidak akan selamanya diam ketika diinjak. Dan hari itu, hanyalah permulaan. Doni selalu merasa dirinya adalah pusat dari rumah itu. Sejak kecil, ia tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia seharusnya menyesuaikan langkahnya, bukan sebaliknya. Ibunya, Henny, menanamkan itu tanpa sadar, atau mungkin dengan sengaja, dengan selalu membenarkan apapun yang Doni lakukan. Salah tetap dibela, marah tetap dimaklumi, dan keras dianggap sebagai tanda kejantanan. Dina tidak pernah benar-benar mengetahui latar belakang itu saat ia menikah. Di awal pernikahan, Doni adalah lelaki yang pandai berbicara. Ia tahu bagaimana merangkai kata, bagaimana membuat Dina merasa dibutuhkan, bahkan merasa aman. Doni kerap menggenggam tangan Dina dan berkata bahwa hidup akan berat. Tetapi selama mereka bersama, semuanya akan terlewati. Kalimat itu menancap dalam di hati Dina, membuatnya yakin bahwa ia telah memilih lelaki yang tepat. Namun waktu adalah cermin yang paling jujur. Perubahan Doni tidak datang tiba-tiba. Ia hadir perlahan, seperti retakan kecil di dinding rumah yang awalnya tak terlihat, tapi semakin lama semakin jelas. Nada suaranya mulai meninggi ketika keinginannya tidak segera terpenuhi. Tatapannya sering berubah dingin, terutama saat Dina mengajukan pendapat yang berbeda. Doni tidak suka dibantah. Baginya, menjadi suami berarti memiliki kuasa. Ia merasa keputusan terakhir harus selalu berada di tangannya, bahkan dalam hal-hal kecil. Dina pernah mencoba menyampaikan keinginannya, tentang rencana menabung, tentang keinginannya bekerja lebih aktif, tentang batasan yang seharusnya ada antara rumah tangga mereka dan orang tua Doni. Namun setiap kali itu terjadi, Doni akan menunjukkan wajah yang sama, wajah kesal yang disusul diam panjang atau kata-kata tajam yang membuat Dina memilih mundur. "Ngapain sih kamu ribet? Kamu itu kebanyakan mikir. Dengerin aja, aku lebih tahu." Kalimat-kalimat itu perlahan menjadi makanan sehari-hari. Di luar rumah, Doni tetap tampak sebagai suami yang baik. Tetangga mengenalnya sebagai pria ramah, pekerja keras, dan sopan. Ia pandai menyembunyikan sisi gelapnya. Senyumnya mudah muncul saat ada orang lain, namun menghilang begitu pintu rumah tertutup. Dina seringkali menjadi satu-satunya saksi dari wajah Doni yang sesungguhnya. Setiap kali Dina terlihat lelah atau sedih, Doni tidak pernah benar-benar bertanya apa yang terjadi. Ia lebih sering merasa terganggu oleh perubahan suasana hati istrinya. Bagi Doni, Dina seharusnya selalu tenang, selalu siap, dan selalu ada. Ia tidak menyadari, atau tidak peduli, bahwa Dina juga manusia. Hubungan Doni dengan ibunya semakin memperjelas sikapnya. Setiap kali Henny datang dan melontarkan komentar pedas kepada Dina, Doni tidak pernah membela. Ia lebih memilih diam atau bahkan ikut menyudutkan Dina dengan kalimat yang seolah netral, tapi menyakitkan. Namanya juga orang tua. Kamu harus maklum. Ibu itu cuma mau yang terbaik. Jangan baperan jadi istri. Bagi Doni, membela ibunya adalah kewajiban mutlak. Membela istrinya bukanlah prioritas. Dina pernah menangis diam-diam di kamar mandi, menggigit bibirnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara. Ia tidak ingin Doni tahu bahwa hatinya retak. Ia takut jika kesedihannya justru dianggap sebagai drama. Dina belajar menyimpan segalanya sendiri. Air mata, kecewa, bahkan rasa takut. Doni semakin hari semakin mudah marah. Hal-hal kecil bisa memicu emosinya. Makanan yang dianggap kurang pas, rumah yang menurutnya kurang rapi, atau sekadar wajah Dina yang terlihat murung. Amarah itu tidak selalu meledak, tapi cukup terasa untuk membuat udara di rumah menjadi berat. Ada kalanya Doni bersikap baik. Ia bisa tiba-tiba pulang membawa makanan kesukaan Dina, atau berbicara lembut seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dina selalu memegang momen-momen itu, menjadikannya alasan untuk bertahan. Ia meyakinkan dirinya bahwa Doni hanya lelah, hanya stres, hanya butuh dimengerti. Ia tidak sadar bahwa pola itu berulang, menyakiti, lalu bersikap manis, lalu menyakiti lagi. Suatu malam, Dina memberanikan diri bertanya dengan suara sangat pelan. "Mas, kalau aku salah,
Aku boleh ngomong, kan? Doni menatapnya dengan alis berkerut. Maksud kamu apa? Cuma, kadang aku takut salah, jawab Dina jujur. Doni tertawa kecil, tapi tawanya dingin. Ya jangan salah. Sesimpel itu. Jawaban itu seperti palu yang menghantam hati Dina. Ia tersenyum, meski dadanya terasa sesak. Sejak malam itu, Dina berhenti bertanya. Ia berhenti berharap akan adanya ruang aman untuk berbicara. Pernikahan yang ia bayangkan sebagai tempat pulang, perlahan berubah menjadi tempat ia harus berhati-hati dalam langkah. Doni tidak pernah menyadari bahwa sikapnya meninggalkan luka-luka kecil yang suatu hari akan menjadi luka besar. Ia merasa aman karena Dina selalu diam. Ia merasa berkuasa karena Dina tidak pernah melawan. Padahal, diam bukan berarti tidak sakit. Dan sabar bukan berarti tidak ada batasnya. Di balik wajah Doni yang terlihat biasa, tersimpan sisi lain pernikahan yang tidak pernah ia akui. Wajah yang kelak akan menyeretnya pada penyesalan paling dalam hidupnya. Dan Dina, yang selama ini hanya bertahan, sedang berjalan menuju titik di mana ia tidak punya pilihan selain bangkit, atau hancur sepenuhnya. Henny adalah perempuan yang selalu merasa paling berjasa dalam hidup Doni. Baginya, tidak ada seorang pun yang akan pernah mampu mencintai dan memahami anaknya sebaik dirinya. Bahkan setelah Doni menikah, keyakinan itu tidak pernah goyah, justru semakin menguat. Kehadiran Dina dalam hidup Doni bukan dianggap sebagai pelengkap, melainkan sebagai ancaman. Sejak awal pernikahan, Henny sudah menetapkan satu hal dalam hatinya. Menantu tidak boleh lebih berharga dari ibu. Dina menyadari sikap itu sejak pertemuan-pertemuan awal. Senyum Henny memang selalu tersungging rapi di wajahnya, tetapi matanya tidak pernah benar-benar hangat. Tatapan itu selalu penuh penilaian. Seolah Dina adalah barang yang harus diuji kelayakannya setiap hari. Kamu itu beruntung sekali bisa menikah dengan Doni, ucap Henny suatu ketika, sambil menyeruput teh buatannya sendiri. Sekarang cari laki-laki yang bertanggung jawab seperti dia itu susah. Dina hanya tersenyum dan mengangguk, meski kalimat itu terasa seperti pengingat bahwa posisinya mudah digantikan. Henny adalah tipe perempuan yang gemar mengatur. Setiap sudut rumah Dina tidak luput dari komentarnya. Cara Dina menyusun perabot, memasak, bahkan melipat pakaian, selalu ada saja yang salah di mata Henny. Anehnya, semua kritik itu disampaikan dengan nada seolah sedang memberi nasihat penuh kasih. Perempuan itu harus cekatan. Istri jangan manja. Kalau mau dihargai suami, jangan banyak mengeluh. Kata-kata itu sering diucapkan di depan Doni, dan Doni selalu mengangguk setuju. Hal itu membuat Henny merasa semakin berkuasa. Ia tahu, selama Doni berdiri di sisinya, tidak akan ada yang berani melawannya. Setiap kedatangan Henny ke rumah Dina selalu membawa rasa tidak nyaman. Henny datang tanpa permisi, membuka lemari tanpa bertanya, dan duduk di ruang tamu seperti pemilik rumah. Dina tidak pernah menegur. Ia memilih mengalah, meyakinkan dirinya bahwa menghormati mertua adalah kewajiban. Namun di balik sikapnya yang sok bijak, Henny menyimpan rasa iri yang tak pernah padam. Ia tidak suka melihat Dina rapi dan bersih. Ia tidak suka melihat Dina mengelola rumah dengan tenang. Ia lebih tidak suka lagi mengetahui bahwa Dina memiliki sedikit simpanan dan perhiasan sendiri. Bagi Henny, semua yang dimiliki Dina seharusnya juga menjadi miliknya. Sekarang itu kalau sudah jadi istri, ya sudah, jangan terlalu mikir harta pribadi, ucap Henny suatu sore, sambil menatap pergelangan tangan Dina yang kosong. Semua kan milik keluarga. Dina mengangguk pelan, meski hatinya terasa tidak enak. Ia mulai merasakan batas yang kabur antara nasihat dan tuntutan. Henny sering membandingkan Dina dengan perempuan lain, tetangga, saudara jauh, bahkan istri teman Doni. Semua perbandingan itu selalu berakhir dengan satu kesimpulan, Dina kurang. Si A itu kerjanya rajin, bantu orang tuanya. Istri si B bisa ngasih orang tuanya uang tiap bulan. Kamu kapan bisa kayak gitu? Dina hanya tersenyum, meski senyumnya semakin sering terasa dipaksakan. Yang paling menyakitkan bagi Dina bukanlah kata-kata Henny, melainkan sikap Doni yang selalu membenarkan ibunya. Setiap kali Dina terlihat tidak nyaman, Doni akan berkata, "Ibu itu cuma ngomong apa adanya. Kamu jangan sensitif." Kalimat itu seperti izin bagi Henny untuk terus melangkah lebih jauh. Henny merasa rumah Dina adalah wilayahnya. Ia bebas keluar masuk,
bebas mengambil apapun yang ia butuhkan, dan bebas mengatur tanpa takut ditegur. Tidak ada batas yang jelas, dan Henny menyukainya. Ia merasa berkuasa, merasa dibutuhkan, dan merasa tak tergantikan. Di hadapan orang lain, Henny dikenal sebagai ibu mertua yang baik dan peduli. Ia pandai membangun citra. Ia sering bercerita tentang betapa sabarnya ia menghadapi menantu, betapa ia selalu berusaha mengalah demi kebahagiaan anaknya. Orang-orang memujinya, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah Dina. Dina tidak pernah membela diri. Ia takut jika berbicara, keadaannya justru akan semakin buruk. Ia memilih menyimpan semua rasa sakitnya sendiri. Baginya, diam adalah cara paling aman untuk bertahan. Namun Henny tidak pernah puas dengan sekadar mengatur dan menyindir. Sedikit demi sedikit, rasa ingin memiliki harta Dina mulai tumbuh menjadi keinginan yang lebih berani. Henny mulai memperhatikan setiap benda berharga di rumah itu, mencatat dalam diam, dan menunggu waktu yang tepat. Dina tidak menyadari bahwa ibu mertua yang selalu ia hormati itu sedang menanam benih pengkhianatan. Ia tidak tahu bahwa kesabarannya justru membuat Henny semakin leluasa melangkah. Dan di balik wajah Henny yang penuh senyum dan nasihat, tersembunyi nafsu serakah yang kelak akan menghancurkan segalanya. Karena bagi Henny, selama Dina masih diam, ia akan terus mengambil. Bagi Dina, rumah seharusnya menjadi tempat paling aman di dunia. Tempat ia bisa melepas lelah tanpa takut dihakimi. Tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus menjaga kata dan sikap. Namun kenyataan yang ia jalani perlahan menjauh dari gambaran itu. Rumah yang ia rawat dengan sepenuh hati justru menjadi ruang di mana ia harus selalu waspada. Setiap pagi, Dina bangun lebih awal dari Doni. Ia memastikan rumah dalam keadaan rapi sebelum matahari benar-benar naik. Bukan karena Doni memintanya secara langsung, melainkan karena ia sudah hafal bagaimana perubahan suasana hati suaminya bisa dipicu oleh hal-hal kecil. Rumah yang sedikit berantakan bisa menjadi alasan bagi Doni untuk mengomel atau memasang wajah tidak menyenangkan sepanjang hari. Dina berjalan di dalam rumahnya sendiri dengan langkah pelan, seolah takut mengganggu ketenangan yang rapuh. Ia mengelap meja, menyapu lantai, menata bantal sofa, semua dilakukan dengan perasaan was-was. Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia terlalu ingin segalanya berjalan tanpa masalah. Kadang-kadang Dina bertanya dalam hatinya, sejak kapan ia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Hubungannya dengan Doni semakin dipenuhi jarak yang tak terlihat. Mereka tinggal di bawah atap yang sama, berbagi ruang yang sama, namun seringkali berada dalam keheningan yang dingin. Percakapan mereka sebatas kebutuhan. Makan, uang, jadwal. Tidak ada lagi obrolan ringan seperti dulu, tidak ada tawa yang tulus. Dina sering menatap punggung Doni yang sibuk dengan ponselnya di ruang tamu, bertanya-tanya kemana perginya kehangatan yang dulu begitu mudah ia rasakan. Ia ingin sekali bertanya, ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi setiap kali niat itu muncul, ingatan akan reaksi Doni selalu membuatnya mengurungkan diri. Ia belajar memendam. Henny semakin sering datang ke rumah. Kehadirannya selalu membawa perubahan suasana. Udara terasa lebih berat, langkah Dina terasa lebih kaku. Setiap kata yang ia ucapkan harus dipikirkan 2 kali. Ia tidak ingin salah bicara dan memicu sindiran yang akan berujung pada pertengkaran diam-diam dengan Doni. Henny sering duduk di ruang tamu sambil mengamati sekeliling rumah, seolah sedang menilai. Tatapannya berpindah dari satu benda ke benda lain, terlalu lama berhenti pada lemari, rak, dan sudut-sudut tertentu. Dina memperhatikannya, namun memilih untuk tidak menaruh curiga. Ia berpikir mungkin itu hanya kebiasaan orang tua. Rumah kamu sekarang kelihatan lebih rapi, ujar Henny suatu siang, nadanya datar. Iya, Bu, jawab Dina pelan. Ya memang seharusnya begitu. Rumah itu cerminan istri. Kalimat itu kembali membuat Dina terdiam. Ia tersenyum tipis, menelan perasaan yang tiba-tiba muncul di dadanya. Dina berusaha menciptakan kenyamanan dengan caranya sendiri. Ia menanam beberapa pot bunga kecil di teras, mengganti gorden dengan warna yang lebih lembut, dan menyimpan foto pernikahan mereka di ruang keluarga. Semua itu ia lakukan dengan harapan sederhana, agar rumah ini terasa hangat, agar Doni merasa betah. Namun usaha itu seringkali terasa sia-sia. Doni jarang memperhatikan perubahan-perubahan kecil yang Dina lakukan. Baginya, rumah hanyalah tempat singgah. Jika ada yang tidak sesuai dengan keinginannya, ia akan mengeluh tanpa berpikir panjang.
Jika semuanya berjalan baik, ia menganggapnya sebagai hal yang memang seharusnya. Suatu malam, Dina duduk sendirian di ruang tamu setelah Doni masuk ke kamar tanpa sepatah kata. Lampu redup, televisi menyala tanpa ia perhatikan. Dina memeluk lututnya sendiri, merasakan kesepian yang sulit dijelaskan. Ia teringat rumah orang tuanya dulu. Sederhana, tapi penuh tawa. Di sana, ia tidak pernah merasa takut untuk salah. Di sana, ia merasa dicintai tanpa syarat. Perbandingan itu membuat hatinya semakin perih. Rumah ini, yang seharusnya menjadi tempat paling aman, justru menjadi ruang di mana Dina paling sering merasa sendirian. Namun Dina tetap bertahan. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah fase, bahwa setiap pernikahan pasti diuji. Ia percaya, jika ia cukup sabar, cukup mengalah, keadaan akan berubah. Keyakinan itu ia pegang erat, meski hatinya mulai lelah. Ia tidak tahu bahwa rumah yang ia anggap tempat berlindung perlahan berubah menjadi tempat yang akan mengurungnya secara nyata. Ia tidak menyadari bahwa dinding-dinding yang ia bersihkan setiap hari kelak akan menjadi saksi bisu penderitaannya. Malam itu, sebelum tidur, Dina menatap langit-langit kamar dengan mata basah. Ia berdoa dalam hati, meminta ketenangan dan kekuatan. Ia tidak meminta banyak, hanya ingin merasa aman di rumahnya sendiri. Namun takdir memiliki rencana lain. Rumah itu, yang seharusnya menjadi pelukan paling hangat, sedang bersiap menunjukkan wajahnya yang paling kejam. Dina selalu percaya bahwa kepercayaan adalah fondasi terkuat dalam rumah tangga. Ia menaruh kepercayaan penuh pada suaminya, Doni, bahkan pada ibunya sendiri yang sering terlihat terlalu ikut campur. Dina menganggap bahwa dengan mempercayai, ia bisa menjaga kedamaian dan keharmonisan rumah. Namun, kepercayaan itu perlahan menjadi pedang bermata dua yang siap menoreh luka. Setiap bulan, Dina mengatur keuangan rumah tangga dengan cermat. Ia menyisihkan sebagian uang untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian untuk tabungan, dan sebagian lagi untuk keperluan mendadak. Ia selalu mencatat pengeluaran dengan teliti, menjaga setiap rupiah agar tidak sia-sia. Keuangan rumah sepenuhnya berada di tangannya, sebuah tanggung jawab yang ia emban dengan penuh kesadaran. Dina percaya, Doni akan selalu menghargai usahanya. Ia percaya, Henny tidak akan menyalahgunakan kepercayaannya. Ia percaya bahwa rumah ini, meski penuh ketegangan kecil, tetaplah tempat yang aman bagi dirinya. Hari itu, Dina menerima undangan pertemuan dari kantornya. Ia ingin meminjam sedikit uang dari tabungannya untuk keperluan mendadak. Ia membuka laci tempat ia menyimpan sebagian uang tunai dan perhiasannya. Mata Dina menelusuri setiap bagian laci itu. Semuanya tampak aman. Ia menutup laci dengan hati lega. Kepercayaan yang ia tanam terasa wajar, bahkan lumrah. Namun Henny selalu memperhatikan setiap gerak-gerik Dina dengan mata yang tajam. Ia melihat laci yang Dina buka, mengingat di mana perhiasan dan uang disimpan, mencatat setiap detailnya dalam ingatan yang tajam. Henny tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengetahui apa yang menjadi titik lemah menantunya. Dina sering menyingkirkan pikiran negatif. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, mereka keluarga. Mereka tidak akan pernah menyakitiku. Kata-kata itu menjadi mantra harian yang membuatnya terus bertahan meski sering merasa dicurangi secara emosional. Suatu sore, Dina menatap perabotan di ruang tamu. Henny duduk di sofa sambil menatap Dina, senyum tipis di wajahnya. Dina, rumahmu rapi sekali hari ini. Puji Henny, suaranya terdengar manis. Terima kasih, Bu. Jawab Dina sopan, meski ada rasa tak nyaman yang samar di hatinya. Henny hanya tersenyum tipis. Tatapannya kembali ke laci tempat Dina menyimpan perhiasan. Dina tidak tahu bahwa setiap senyum dan kata manis itu hanyalah topeng. Di baliknya, Henny menyiapkan rencana yang akan menghancurkan kepercayaan yang Dina bangun dengan susah payah. Dina menaruh sebagian uang di dalam kotak kecil yang ia kunci sendiri. Ia yakin bahwa dengan kunci itu, uang dan perhiasannya aman. Ia bahkan menulis daftar barang berharga yang dimilikinya, menyimpannya rapi di laci lain, berharap tidak ada yang akan mengambilnya tanpa izin. Kepercayaan Dina terhadap suami dan ibu mertuanya membuatnya tidak pernah curiga, meski tanda-tanda kecil kecurangan mulai muncul. Di luar dugaan, Henny mulai merencanakan langkahnya dengan diam-diam. Setiap kali Dina keluar rumah, Henny mengamati, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Ia tahu kelemahan Dina, kepercayaan yang terlalu besar, sabar yang terlalu lama,
dan ketakutan untuk membuat konflik. Semua itu menjadi celah sempurna bagi Henny untuk mengambil apa yang ia inginkan. Dina masih tersenyum, membersihkan rumah dengan telaten. Ia tidak sadar bahwa ketulusannya, kesabarannya, dan kepercayaannya yang terlalu mahal itu perlahan-lahan akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang seharusnya ia percayai. Malam itu, ketika Dina menutup rumah dan menata barang-barangnya, hatinya penuh kedamaian. Ia tidak tahu bahwa kepercayaan yang ia bangun dengan susah payah akan segera diuji dengan cara paling kejam, yang akan membuatnya mempertanyakan segala hal tentang suami, mertua, dan rumah yang selama ini ia anggap aman. Dan tanpa Dina sadari, hari-hari berikutnya akan mengungkap wajah asli mereka yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan kata manis. Wajah yang akan membuat kepercayaan Dina menjadi terlalu mahal untuk dipertahankan. Dina selalu berusaha melihat sisi baik dalam setiap kejadian. Ia percaya bahwa jika hati tetap tulus dan sabar, semua masalah bisa terselesaikan dengan damai. Namun, sabarnya itu perlahan menjadi bumerang karena tanda-tanda yang seharusnya diwaspadai, ia abaikan. Beberapa minggu terakhir, Dina mulai menyadari hal-hal kecil yang tidak biasa. Uang yang ia simpan untuk kebutuhan darurat tampak berkurang. Perhiasan yang sebelumnya tersimpan rapi di laci, kadang berpindah tempat atau tidak lengkap. Awalnya ia menepikan kecurigaannya. Mungkin aku lupa menaruhnya dengan benar, pikirnya, atau mungkin Doni meminjam tapi lupa bilang. Ia memilih memaafkan dan mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Baginya, menyimpan curiga hanya akan menambah beban hati. Dina ingin menjaga kedamaian rumah, meski kedamaian itu hanya bersifat semu. Henny, tentu saja, memperhatikan setiap gerak-gerik Dina dengan penuh ketelitian. Ia tahu letak perhiasan, jumlah uang, bahkan jadwal Dina ketika berada di rumah atau pergi ke kantor. Senyum Henny yang manis dan sikapnya yang hangat hanyalah topeng. Di balik itu, ada niat yang tersembunyi, niat untuk memiliki apa yang Dina miliki tanpa diketahui. Dina juga mulai menyadari beberapa perilaku Doni yang aneh. Kadang ia menghilang di luar rumah tanpa memberi kabar. Kadang ia terlihat gugup saat Dina menyinggung topik uang atau perhiasan. Tapi setiap kali perasaan waspada itu muncul, Dina menekannya. Ah, mungkin aku terlalu sensitif, pikirnya. Doni hanya lelah atau stres kerja. Tanda-tanda lain pun muncul. Beberapa barang yang Dina yakin selalu ditempatkan dengan rapi tiba-tiba berpindah. Buku catatan keuangan yang selalu ia letakkan di laci khusus kadang tidak ada, padahal Dina yakin tidak memindahkannya. Ia merasa aneh, tapi memilih berpikir positif. Sementara itu, Henny diam-diam mencatat hal-hal itu dengan rapi di benaknya. Ia tahu bahwa suatu saat, kesempatan akan datang untuk mengambil apa yang ia inginkan. Perhiasan, uang, bahkan kendali atas rumah. Henny tidak terburu-buru. Ia sabar, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Dina juga mulai mendengar bisik-bisik kecil dari tetangga yang memuji kebaikan Henny, menguatkan citra ibu mertua yang peduli dan baik. Hal ini membuat Dina semakin ragu pada instingnya sendiri. Ia bertanya-tanya apakah perasaannya berlebihan. Mungkin aku salah menilai. Batinnya, meski hatinya tetap waspada. Kecurigaan kecil itu perlahan menumpuk menjadi ketidaknyamanan yang sulit diungkapkan. Dina mulai memperhatikan setiap langkah Henny dan Doni, setiap nada bicara mereka, setiap tatapan yang tak pernah lepas dari dirinya. Tapi ia masih tetap diam, menahan diri untuk tidak membuat konflik. Suatu sore, Dina membuka lemari tempat menyimpan sebagian perhiasannya. Ia menata ulang, memastikan semuanya berada di tempat semula. Tapi saat menutup laci, ada rasa aneh yang menyelinap di hatinya, seperti bisikan bahwa sesuatu akan terjadi. Dina menggoyangkan kepala, berusaha menyingkirkan perasaan itu. Ia tidak ingin takut pada orang yang seharusnya ia percayai. Tanda-tanda itu memang nyata. Namun kesabaran dan kepercayaannya membuat Dina memilih untuk menutup mata. Ia tidak tahu bahwa keputusan untuk mengabaikan peringatan kecil itu akan menjadi awal dari kehancuran yang perlahan menghampirinya. Di balik senyuman Dina yang selalu lembut, ada naluri yang terus berbisik, hati-hati. Ada sesuatu yang salah. Namun naluri itu ia abaikan. Dan sesuatu yang salah itu, tanpa Dina sadari, sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya. Malam itu, rumah yang biasanya terasa hangat kini diselimuti keheningan yang aneh. Dina sedang merapikan lemari di kamar,
memastikan semua perhiasan dan uang yang ia simpan berada di tempat semula. Udara malam yang sejuk menembus jendela, namun hatinya terasa berat. Ada bisikan halus di benaknya yang mengatakan bahwa malam ini tidak akan sama seperti malam-malam sebelumnya. Saat Dina membuka laci terakhir, matanya menangkap gerakan kecil di sudut kamar. Sebuah bayangan cepat melintas. Dina menahan napas, jantungnya berdetak lebih kencang. Perlahan, ia mendekat ke arah bayangan itu dan matanya membelalak. Henny berdiri di sana, tangan kanannya memegang perhiasan Dina, dan tangan kirinya menggenggam amplop berisi uang tunai. Mata Henny menatap Dina dengan tenang, tetapi ada kilatan serakah yang tidak bisa disembunyikan. Dina seperti membeku, tubuhnya gemetar. "Bu, itu milikku." Suara Dina terdengar pelan, hampir terseda oleh rasa terkejut dan takut. Henny tersenyum tipis, seolah tidak terjadi apa-apa. "Dina, kamu terlalu percaya. Semua yang kamu simpan, kan, di rumah ini, ya wajar saja aku ingin memastikan semuanya aman." Ujarnya dengan nada yang terdengar lembut, tapi setiap kata terasa seperti pisau menancap di dada Dina. Dina melangkah mundur, hatinya bercampur antara takut dan marah. "Bu, jangan ambil begitu saja. Ini milikku." Henny hanya tertawa kecil. "Kamu terlalu naif, Dina. Semua yang ada di rumah ini kan untuk keluarga. Jangan terlalu memisahkan diri." Seketika, suara langkah berat terdengar dari lorong. Doni muncul, wajahnya merah padam, mata menyala-nyala seperti kobaran api. "Apa yang kamu lakukan?" teriaknya, menatap Dina dengan amarah yang tidak terkendali. Dina berbalik, berharap Doni akan membelanya. Namun kenyataan yang menghancurkan datang begitu cepat. Doni menatap Dina dengan dingin dan kasar. "Kamu menuduh ibuku mencuri? Kau gila." Sebelum Dina sempat menjelaskan, tangan Doni melayang, dan pukulan mendarat tepat di pipi Dina. Rasa sakit menyebar, bercampur dengan rasa sakit hati yang tak tertahankan. Dina terhuyung, menahan air mata, tetapi amarahnya mulai memuncak. Ia tidak menyangka Doni akan berpihak pada ibunya, bukan padanya, istrinya sendiri. Doni menarik Dina, memaksanya berdiri, lalu menatap Henny dengan mata yang seolah berkata, "Kita berdua tahu siapa yang benar." Dina terengah, menatap suaminya dengan ketidakpercayaan yang mendalam. "Mas, aku hanya ingin." Suara Dina terputus ketika Doni meninju pintu lemari dan mendorongnya ke gudang samping. "Masuk ke sini. Kau harus belajar untuk diam. Kau akan membusuk di sini." Gudang itu dingin, gelap, dan pengap. Dina ditinggalkan sendiri, pintu dikunci rapat. Rasa sakit fisik, malu, dan takut bercampur menjadi satu. Ia terduduk di lantai, menatap kegelapan, sambil berbisik dalam hati, "Mengapa semua ini harus terjadi padaku?" Tapi di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang menyala di hati Dina, kemarahan. Kemarahan yang tidak akan berhenti hanya karena tubuhnya dipaksa diam. Kemarahan yang akan menuntun pada tindakan, bukan untuk menangis, tapi untuk membalas dan menegakkan harga dirinya. Dalam kegelapan itu, Dina mengeluarkan ponselnya dari saku. Tangan gemetar, matanya basah, tapi ia menekan nomor yang sudah ia simpan sejak lama. Seseorang yang bisa dipercaya. Seseorang yang akan membantunya menghadapi Doni dan Henny. Dina tahu, malam ini adalah titik balik. Titik di mana ia tidak lagi hanya diam dan bersabar. Titik di mana ia mulai merencanakan cara untuk membuat mereka menyesal, membuat mereka panik, dan menghadapi akibat dari kebusukan yang selama ini mereka sembunyikan. Malam itu, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi Dina, telah berubah menjadi jebakan yang kejam. Namun di dalam jebakan itu pula, tekad Dina terbentuk, lebih kuat, lebih tajam, dan tidak akan bisa diabaikan. Dan dari gudang pengap itu, Dina bersumpah dalam hati, "Aku tidak akan menangis untuk kalian. Aku akan membuat kalian menyesal." Dina masih terduduk di lantai gudang, tubuhnya nyeri, wajahnya panas akibat pukulan Doni. Namun, rasa sakit fisik itu kalah dibandingkan luka yang ditimbulkan oleh pengkhianatan yang paling dalam. Suaminya sendiri, pria yang seharusnya menjadi pelindung dan teman hidupnya, telah berpihak pada ibunya. Doni bukan hanya membiarkan Henny mengambil perhiasan dan uang Dina, tapi juga menegakkan kekuasaan ibunya dengan tangannya sendiri. Dalam sekejap,
Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman berubah menjadi arena di mana Dina menjadi korban dan Doni menjadi eksekutor yang menakutkan. Henny, di luar gudang, tersenyum puas. Setiap langkahnya terasa seperti kemenangan kecil. Dan ia tahu Doni selalu akan menutupi tindakannya. Kamu lihat kan, nak? Istrimu harus belajar di mana posisinya. Jangan terlalu sok tahu, kata Henny dengan suara lembut, tapi penuh dominasi. Dina menelan ludah. Kepalanya berputar, tapi matanya tetap menatap pintu gudang yang terkunci. Rasa sakit dan marah bercampur menjadi satu. Ia sadar bahwa Doni telah melampaui batas. Bukan sekadar menegur, tapi benar-benar menghukumnya tanpa alasan yang adil. Momen itu membuka mata Dina. Selama ini, ia terlalu percaya. Terlalu percaya bahwa rumah tangga dibangun di atas cinta dan kepercayaan. Terlalu percaya bahwa suaminya akan selalu ada di sisinya. Terlalu percaya bahwa ibu mertua bisa ditegur tanpa risiko. Kini, kepercayaan itu hancur. Suaminya bukan sekadar tak peduli, tapi aktif mendukung kejahatan dan keserakahan Henny. Ia berpihak pada orang yang merusak hidupnya sendiri. Di dalam gudang yang gelap itu, Dina perlahan menenangkan diri. Ia menyadari bahwa air mata tidak akan mengubah kenyataan. Kesedihan tidak akan membalikkan keadaan. Dan diam, yang selama ini menjadi strategi bertahannya, tidak lagi cukup. Ia memeriksa ponselnya sekali lagi. Nomor yang telah ia simpan sejak lama menjadi harapan satu-satunya. Ia mengetik pesan dengan tangan gemetar, tetapi tekadnya kuat. Situasi darurat. Tolong bantu aku. Doni dan Henny berbahaya. Aku terjebak. Malam itu, Dina belajar bahwa cinta tanpa batas dan kepercayaan tanpa pengawasan bisa menjadi racun. Ia sadar bahwa suaminya bukan sekadar salah paham, tapi telah menjadi bagian dari masalah yang menghancurkan rumah tangga. Henny, yang merasa menang, mulai merencanakan langkah berikutnya. Mengambil semua yang ia inginkan tanpa takut dicegah. Doni, ia hanyalah perpanjangan tangan, wajah kekuasaan yang menakutkan. Tetapi Dina, yang selama ini terlihat lemah, mulai menyalakan api dalam hatinya. Ia tahu, jika ia ingin selamat dan mendapatkan keadilan, ia harus bertindak. Bukan hanya melawan Henny, tapi juga menghadapi suami yang telah berpihak pada kejahatan. Malam itu menjadi saksi perubahan Dina. Dari istri yang terlalu percaya, terlalu sabar, menjadi perempuan yang sadar bahwa ia harus mengambil kendali atas nasibnya sendiri. Dan dari gelap gudang itu, ia menatap cahaya kecil yang menembus celah pintu. Sebuah simbol bahwa harapan masih ada, dan bahwa pembalasan akan datang, lebih cepat daripada yang mereka kira. Dina tahu satu hal pasti. Ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia tidak akan lagi takut. Dan mereka, Doni dan Henny, akan segera merasakan akibat dari keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri. Gudang itu sempit, lembab, dan berbau kayu lapuk bercampur debu lama. Lampu kecil di langit-langit berkedip-kedip, nyaris tidak memberi cahaya. Dina duduk memeluk lututnya, punggungnya menempel pada dinding dingin. Setiap tarikan napas terasa berat, bukan hanya karena udara pengap, tetapi karena kenyataan pahit yang baru saja menghantam hidupnya. Dari balik pintu, suara langkah kaki terdengar menjauh. Namun sebelum benar-benar pergi, suara Doni menggema, dingin dan penuh kebencian. Kau membusuklah di sana. Kata-kata itu menghantam Dina lebih keras daripada pukulan tadi. Ia menutup mata, air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena rasa sakit di pipinya, melainkan karena hatinya hancur. Kalimat itu bukan sekadar amarah sesaat. Itu adalah penegasan bahwa ia tidak lagi dianggap sebagai istri, bahkan bukan sebagai manusia. Kunci gudang diputar dari luar. Klik. Suara itu terdengar seperti vonis. Mas. Doni, tolong. Suara Dina bergetar, hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban. Langkah kaki Doni benar-benar menghilang, digantikan keheningan yang menyesakan. Dina mengetuk pintu dengan sisa tenaganya, lalu memukulnya dengan telapak tangan yang gemetar. Percuma. Pintu itu kokoh, dan gudang itu memang dibangun untuk mengunci, bukan melindungi. Perlahan, tubuh Dina melorot. Ia menangis terisak, bahunya bergetar hebat. Dalam benaknya berputar ulang semua yang terjadi. Perhiasan di tangan Henny, tatapan dingin Doni, pukulan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia terima dari suaminya sendiri. Semua bercampur menjadi satu,
membentuk luka yang dalam dan kejam. Di luar gudang, Henny berdiri di dekat pintu dapur, menatap Doni dengan ekspresi puas. Biar dia kapok, ucap Henny ringan, seolah yang baru saja terjadi hanyalah perkara kecil. Doni menghela napas kasar. Dia keterlaluan, Bu. Berani nuduh ibu. Henny tersenyum tipis. Perempuan itu harus tahu diri. Kalau terlalu banyak suara, nanti naik kepala. Kalimat itu menancap di kepala Doni. Ia mengangguk, meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lakukan benar. Ia tidak menoleh lagi ke arah gudang. Baginya, Dina sedang dihukum, dan hukuman itu pantas. Di dalam gudang, waktu berjalan lambat. Sangat lambat. Dina menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi karena rasa takut yang perlahan merayap. Bagaimana jika mereka benar-benar membiarkannya semalaman? Bagaimana jika tidak ada yang mencarinya? Pikiran-pikiran itu membuat dadanya sesak. Ia mengusap pipinya yang nyeri, lalu meraba saku bajunya. Jantungnya berdegup kencang saat merasakan benda kecil itu, ponselnya. Dina menghembuskan napas lega, seolah baru saja menemukan seutas tali di tengah jurang. Tangannya masih gemetar saat menyalakan layar. Baterai tinggal separuh. Ia tahu, ia tidak punya banyak waktu. Dina menatap daftar kontaknya. Banyak nama tertera, tapi hanya satu yang benar-benar ia percaya. Seseorang yang selama ini ia simpan sebagai pilihan terakhir. Seseorang yang tahu sisi hidupnya yang tidak pernah ia ceritakan pada Doni atau Henny. Air matanya menetes di layar ponsel saat ia menekan nama itu. Sebelum panggilan tersambung, Dina mendengar suara Henny dari kejauhan, samar namun jelas. Biarin saja. Kalau perlu semalaman juga nggak apa-apa. Biar dia tahu rasanya. Dina menutup mata, rahangnya mengeras. Pada detik itu, sesuatu di dalam dirinya patah, dan sesuatu yang lain bangkit menggantikannya. Rasa takut perlahan berubah menjadi tekad yang dingin dan tajam. Panggilan akhirnya tersambung. Halo? Suara di seberang terdengar terkejut. Dina menelan ludah, menahan tangis agar suaranya tidak pecah. Aku dikunci di gudang. Aku dipukul. Tolong, aku butuh bantuan. Di balik pintu gudang yang terkunci rapat, Dina tidak lagi hanya menangis. Ia mulai berpikir. Ia mulai menyusun langkah. Ia mulai menyadari bahwa kata-kata Doni, "Kau membusuklah di sana," akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Karena gudang itu, yang dimaksudkan untuk membungkamnya, justru menjadi tempat di mana Dina dilahirkan kembali sebagai perempuan yang tidak akan lagi diam. Dan sejak malam itu, tak ada lagi Dina yang hanya bisa menangis. Dina duduk di sudut gudang, tubuhnya masih gemetar. Rasa sakit di pipi dan lengannya belum sepenuhnya hilang. Tapi yang paling terasa adalah ketidakadilan yang menyelimuti hatinya. Ia menatap dinding kayu yang lembab, seolah mencari celah untuk meloloskan diri. Tapi celah itu tidak ada. Hanya ada gelap. Gelap yang menakutkan. Namun di balik gelap itu, ada harapan. Sebuah panggilan yang baru saja ia lakukan masih tergantung di ponsel. Suara di seberang telinga masih menenangkan. Seseorang yang dipercaya telah mendengar, telah mengerti, dan, yang terpenting, telah bergerak untuk menolongnya. Dina menarik napas dalam-dalam. Setiap helaan napasnya seperti upaya untuk menenangkan dirinya sendiri. Menenangkan jantung yang berdetak kencang karena campuran rasa takut dan marah. Gelap di sekelilingnya bukan lagi hanya tempat penahanan. Kini ia menjadi saksi dari tekad yang mulai lahir di dalam dirinya. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat setiap momen yang membawanya ke titik ini. Doni yang memukul dan mengunci, Henny yang diam-diam mengambil perhiasan dan uangnya, dan dirinya sendiri, Dina yang terlalu percaya, terlalu tulus, terlalu sabar. Semua itu mengalir dalam ingatannya, membentuk rasa sakit yang tajam. Tapi rasa sakit itu tidak lagi membuatnya lemah. Malah sebaliknya. Dina membuka mata, menatap cahaya tipis dari celah pintu gudang. Cahaya itu hanyalah seberkas kecil, tapi baginya itu adalah pertanda. Pertanda bahwa meski saat ini ia terjebak, dunia luar masih ada, dan bantuan yang dijanjikan sedang datang. Ia mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya, tidak hanya untuk keluar dari gudang, tapi untuk menghadapi Doni dan Henny. Tidak lagi sebagai perempuan yang takut, tetapi sebagai perempuan yang akan menuntut keadilan. Dina, kamu kuat. Kamu bisa melewati ini, bisiknya dalam hati.
Kata-kata itu bukan sekadar penghiburan. Itu adalah janji pada dirinya sendiri. Janji yang akan menjadi bahan bakar bagi keberaniannya. Di luar, suara langkah dan aktivitas mulai terdengar samar. Dina bisa merasakan perubahan, ada energi yang berbeda. Ia menunggu dengan sabar, mengetahui bahwa harapan yang ia letakkan dalam panggilan darurat itu sedang bergerak nyata. Gelap dan harapan berdampingan. Gelap karena ia terkurung, karena rasa sakit dan pengkhianatan masih membayangi. Harapan karena ada tangan yang akan menolong, ada kekuatan yang akan membalikan keadaan, dan ada peluang untuk membuat mereka menyesal. Dalam gelap itu, Dina menyadari satu hal, bahwa perempuan yang tulus dan sabar sekalipun, ketika dikhianati, bisa menemukan kekuatan yang tidak pernah ia sadari. Dan malam itu, di antara gelap dan harapan, Dina menegaskan satu tekad di hatinya. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menangis tanpa hasil. Aku akan keluar dari sini, dan mereka, Doni dan Henny, akan merasakan akibat dari keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri. Gudang itu, yang seharusnya menjadi tempat hukuman dan ketakutan, perlahan berubah menjadi tempat kelahiran keberanian baru. Dina, meski lelah dan terluka, mulai melihat jalan keluar. Jalan yang akan membawanya kembali ke dunia nyata, dan ke kehidupan di mana ia tidak lagi menjadi korban. Malam itu, Dina belajar bahwa di antara gelap dan harapan, perempuan bisa menemukan kekuatan yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Dan kekuatan itu akan segera membuat Doni dan Henny tercengang. Dina menatap ponselnya dengan tangan gemetar, jantung berdebar tak terkendali. Suara di seberang telepon masih menenangkan. Namun kini ia tahu bahwa ini bukan sekadar panggilan biasa. Ini adalah satu-satunya jendela harapan yang bisa membawanya keluar dari kegelapan. Tenang, Dina. Aku tahu di mana kau berada. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Suara di ujung telepon terdengar mantap dan menenangkan, membuat Dina sedikit lega. Ia menghela napas panjang, menahan air mata yang berusaha tumpah. Rasa sakit di tubuhnya masih terasa. Tapi kali ini rasa takut perlahan digantikan dengan rasa optimis. Ia tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Keselamatan dirinya, harga diri, dan cara ia menghadapi Doni serta Henny yang selama ini menghancurkan hidupnya. Dina menahan napas saat langkah kaki terdengar mendekat gudang. Jantungnya seperti hampir meloncat. Ia merasakan ketegangan yang campur aduk. Takut, cemas, tapi juga semangat karena akhir dari penderitaan malam ini mulai terlihat. Suara lembut namun tegas terdengar dari luar pintu gudang. Dina, di sini. Tetap tenang, jangan bergerak. Dina mengenali suara itu. Seseorang yang selama ini ia percayai dan simpan sebagai sandaran terakhir. Orang yang bisa dipercaya untuk melawan ketidakadilan Doni dan keserakahan Henny. Tanpa ragu, Dina meraih gagang pintu. Pintu itu, yang selama ini menjadi penghalang, kini terasa seperti penghalang terakhir menuju kebebasan. Tolong aku keluar. Suara Dina bergetar, tapi ada kekuatan baru di baliknya. Dalam hitungan detik, kunci gudang berderi terbuka, dan Dina didorong perlahan keluar. Udara malam yang segar menerpa wajahnya, membuatnya tersentak. Mata Dina menyesuaikan diri dengan kegelapan luar, dan untuk pertama kalinya sejak dikurung, ia bisa bernapas lega. Orang yang menolongnya menatap Dina dan berkata, "Kita harus cepat. Mereka tidak boleh tahu kau selamat." Dina mengangguk, meski tubuhnya masih lemah. Tapi yang paling terasa adalah satu hal, kekuatan yang baru lahir di dalam dirinya. Malam ini bukan sekadar tentang selamat dari gudang. Malam ini tentang mengubah nasibnya sendiri, mengambil kembali kendali atas hidup yang selama ini dihancurkan oleh Doni dan Henny. Saat mereka melangkah pergi meninggalkan rumah, Dina menoleh sekali ke arah pintu gudang. Ia melihat siluet Doni dan Henny dari kejauhan, tanpa menyadari bahwa malam ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Dina tersenyum tipis, walau masih lelah. Senyum itu bukan lagi senyum takut atau menyerah, melainkan senyum perempuan yang sadar bahwa satu panggilan, satu keberanian untuk percaya pada orang yang tepat, telah mengubah arah hidupnya. Dan dalam hatinya, tekad itu menguat. Mereka akan menyesal. Aku tidak akan lagi menjadi korban. Suatu hari, Doni dan Henny akan merasakan akibat dari keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri. Malam itu, Dina melangkah keluar dari kegelapan, menuju cahaya, menuju harapan, dan menuju balas dendam yang akan membuat Doni dan Henny tercengang.
Keesokan harinya, rumah yang biasanya terasa tenang berubah menjadi sarang ketegangan yang tak terlihat oleh orang luar. Donnie dan Henny, yang selama ini merasa aman dengan kekuasaan dan dominasi mereka, mulai merasakan getaran kecil dari sesuatu yang tidak mereka duga. Kepanikan mulai menampakkan wajahnya. Donnie duduk di ruang tamu, wajahnya pucat, tangan gemetar memegang ponsel. Ia terus menatap layar, membaca pesan demi pesan yang datang tanpa henti. Mata yang biasanya dingin dan penuh kendali kini terbuka lebar, penuh cemas. Setiap notifikasi membuat dadanya sesak. Setiap panggilan masuk membuat pikirannya kacau. Henny, yang duduk di sofa tak jauh dari Donnie, mencoba tetap tenang. Namun senyum tipisnya mulai tergoyahkan. Matanya mencari-cari sesuatu di dalam rumah, seolah takut rahasianya akan terbongkar kapan saja. Setiap langkah kaki di lantai terasa seperti ancaman. Setiap suara dari luar membuatnya menoleh dengan panik. Donnie akhirnya mengangkat telepon dengan suara bergetar. Apa maksud semua ini? Bagaimana dia bisa keluar? Teriaknya ke arah suara di seberang. Nadanya marah tapi panik jelas terdengar. Henny menunduk, bibirnya gemetar. Donnie, jangan panik. Kita bisa atur ini. Kita bisa, kita bisa. Suaranya tercekat di tenggorokan. Karena ia sendiri mulai merasakan ketakutan yang tak biasa. Ia sadar, sesuatu yang selama ini mereka anggap pasti kini berada di luar kendali mereka. Di luar rumah, Dina duduk di mobil yang dikemudikan oleh orang yang ia percayai. Wajahnya masih menunjukkan bekas luka, tapi matanya menyala dengan tajam. Ia melihat rumahnya dari kejauhan dan tersenyum tipis. Tidak ada kata-kata, tidak ada teriakan, hanya perasaan kemenangan yang mulai merayap pelan. Dina tahu, apa yang Donnie dan Henny rasakan sekarang adalah awal dari kebingungan dan ketakutan yang akan tumbuh dalam diri mereka. Ia tidak perlu mengancam atau menyerang secara langsung. Keberanian dan tindakan sederhana untuk keluar dari gudang telah cukup untuk memicu kepanikan yang nyata. Henny mencoba menenangkan Donnie, tapi sia-sia. Donnie terus berjalan mondar-mandir, memegang kepala, mencoba mengingat apa yang bisa mereka lakukan untuk menutupi kesalahan. Setiap langkah yang mereka ambil hanya menambah rasa cemas. Dina, di sisi lain, merasakan adrenalin dan keyakinan baru mengalir dalam dirinya. Ia menyadari bahwa ketakutan Donnie dan Henny adalah senjata yang paling ampuh untuk membalikkan keadaan. Tidak ada kemarahan yang sia-sia, tidak ada kekerasan yang perlu dilakukan. Cukuplah melihat wajah mereka yang panik, tahu bahwa rahasia mereka kini berada di tangan orang yang tepat. Malam itu, kepanikan Donnie dan Henny menjadi nyata. Mata mereka terbuka, pikiran mereka kacau, dan mereka mulai sadar bahwa kendali yang selama ini mereka pegang erat perlahan-lahan lepas. Dina tersenyum dalam diam. Ia tahu satu hal. Kepanikan yang mereka rasakan sekarang hanyalah permulaan. Segala rencana dan kesalahan mereka akan terbongkar satu persatu, dan ketika itu terjadi, Donnie dan Henny akan menyesal lebih dalam daripada yang pernah mereka bayangkan. Malam itu, kepanikan mulai terlihat, dan Dina siap memetik buah dari ketakutan yang ia tanam dengan satu langkah berani keluar dari kegelapan. Hari-hari berikutnya, suasana rumah Donnie dan Henny berubah drastis. Apa yang sebelumnya tampak rapi, hangat, dan terkendali, kini dipenuhi kecemasan dan ketegangan yang sulit disembunyikan. Topeng mereka yang selama ini menutupi keserakahan, kesombongan, dan kebohongan mulai robek satu persatu. Donnie yang biasanya terlihat percaya diri, kini terlihat gelisah setiap kali ponselnya bergetar. Ia menatap layar, membaca pesan-pesan yang masuk dari orang-orang yang Dina hubungi. Matanya membelalak, napasnya tersengal. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin sadar bahwa rahasia mereka tidak lagi aman. Henny, yang selama ini mengatur segalanya dengan senyum manis dan kata-kata lembut, mulai kehilangan kendali. Ia menatap rumahnya sendiri dengan mata panik, mencoba menutupi rasa takut dengan sikap angkuh. Namun, raut wajahnya yang tegang dan suara yang gemetar memperlihatkan betapa topeng yang ia kenakan selama ini mulai retak. Tetangga mulai bertanya-tanya. Mereka melihat ada perubahan sikap Henny yang tidak biasa, lebih cepat marah, lebih sering mengeluh, dan terlihat panik setiap kali seseorang menelepon. Donnie juga tidak lagi bisa bersikap santai di depan tamu. Semua gerak-geriknya tampak tergesa, seolah menunggu sesuatu yang buruk akan terjadi. Di luar rumah, Dina merencanakan langkahnya dengan hati-hati. Ia tidak terburu-buru menyerang atau menuduh langsung. Ia tahu, ketika topeng mereka mulai robek,
kekuatan mereka melemah dengan sendirinya. Dan malam itu, ia menonton dari jarak aman, memperhatikan setiap gerak-gerik mereka, sambil tersenyum tipis. Di dalam rumah, Henny dan Doni duduk di ruang tamu. Wajah mereka pucat, mata berkeliling mencari jawaban dari setiap telepon dan pesan yang masuk. Doni, apa yang harus kita lakukan? Suara Henny terdengar bergetar, mencoba terdengar tegas, tapi gagal. Doni menatap Henny, wajahnya pucat, kata-katanya tercekat. Aku tidak tahu. Semua ini, aku tidak menyangka Dina bisa keluar dari gudang. Kita. Henny menutup mulutnya, kesadaran mulai merayap. Topeng yang selama ini menutupi keserakahan dan dominasi mereka, kini terangkat. Tidak ada lagi kata manis, tidak ada lagi senyum tipis yang menenangkan. Yang tersisa hanyalah ketakutan dan kesadaran bahwa mereka telah salah menilai Dina. Dina, dari jarak jauh, merasakan kemenangan pertama yang manis. Topeng yang mereka kenakan selama ini, sebagai ibu mertua yang peduli dan suami yang penuh kontrol, telah mulai robek. Dan begitu topeng itu benar-benar jatuh, rahasia mereka akan terbuka, dan rasa takut akan menjadi senjata Dina yang paling ampuh. Malam itu, Dina belajar bahwa kadang, cukup dengan satu langkah berani dan sedikit kesabaran, topeng orang-orang yang paling percaya diri sekalipun bisa mulai robek. Dan begitu topeng itu jatuh, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Dina menatap rumah itu sekali lagi. Hatinya mantap. Ia tahu, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Dan kini, topeng mereka yang mulai robek menjadi tanda bahwa kemenangan mulai berada di genggamannya. Dina duduk di mobilnya, menatap rumah yang selama ini menjadi sumber luka dan pengkhianatan. Mata yang biasanya lembut kini penuh tekad. Ia tahu, saatnya telah tiba untuk membuka tabir, untuk memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Bukan istri yang lemah, bukan korban yang tak berdaya, tapi perempuan yang memiliki kekuatan dan sumber daya yang selama ini disembunyikan. Doni dan Henny sedang di ruang tamu. Wajah mereka pucat, mata berkaca-kaca, dan tubuhnya gemetar. Telepon-telepon yang masuk dari kontak Dina membuat mereka semakin panik. Mereka belum menyadari bahwa kekacauan yang mereka rasakan hanyalah awal dari bencana yang akan menghantam mereka. Pintu rumah diketuk keras. Doni bergegas membukanya, berharap itu hanya tetangga atau kurir. Namun ketika pintu terbuka, Dina berdiri di depan mereka. Rapi, elegan, wajah penuh kontrol. Namun tatapan matanya menembus jiwa mereka. Dina, kau? Bagaimana bisa? Suara Doni tercekat. Nadanya campur antara ketakutan dan terkejut. Henny menatap Dina dengan mulut terbuka. Tidak percaya dengan apa yang dilihat matanya. Semua rencana dan dominasi mereka selama ini seketika runtuh. Wajah Dina bukan lagi wajah perempuan yang takut, yang tersakiti, atau yang selalu tunduk pada mereka. Wajah itu adalah wajah perempuan yang memiliki kendali penuh, yang tidak bisa mereka intimidasi lagi. Dina melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Suasana tegang, udara di ruang tamu terasa panas karena ketakutan mereka. Dina berdiri dengan tenang, suara dingin tapi penuh wibawa saat berkata, "Kalian pikir aku akan selalu takut dan diam? Kalian pikir aku tidak tahu semua yang kalian lakukan? Aku tahu Henny mencuri, dan aku tahu Doni mendukungnya. Tapi kalian tidak tahu siapa aku sebenarnya." Doni menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia telah salah menilai istri yang ia anggap lemah. Henny menunduk, wajahnya pucat, tidak ada kata yang bisa keluar dari bibirnya. Dina melanjutkan, suaranya semakin dingin. "Selama ini aku membiarkan kalian menilai aku sebagai perempuan yang terlalu percaya, terlalu tulus, dan terlalu sabar. Tapi aku bukan perempuan yang kalian kira. Aku memiliki cara untuk membuat kalian menyesal. Dan aku akan memastikan bahwa semua yang kalian ambil dariku akan kembali kepadaku, dan lebih." Doni menatap Dina, kini wajahnya penuh ketakutan. Ia mulai menyadari kesalahan fatalnya. Menganggap bahwa memukul dan mengunci Dina, membiarkan ibunya mencuri, adalah sesuatu yang aman. Semua itu hanyalah jebakan bagi dirinya sendiri. Henny, yang selama ini merasa selalu menang, kini terpaku. Topengnya telah robek. Dan ia mulai menyadari bahwa Dina bukan lagi korban yang bisa ia manipulasi. Dina tersenyum tipis, penuh kemenangan. Ia berjalan ke arah mereka, setiap langkah mantap dan penuh wibawa. Dari malam itu, ketika aku dikurung di gudang, aku menyadari satu hal.
kalian bukan siapa-siapa dibandingkan dengan diriku. Dan sekarang, giliran kalian merasakan ketakutan, kepanikan, dan penyesalan. Doni dan Henny saling menatap, ketakutan mereka nyata. Mereka akhirnya tahu, perempuan yang mereka anggap lemah, yang mereka remehkan, yang mereka sakiti, ternyata jauh lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Malam itu, semua kepalsuan, semua dominasi, semua keserakahan mereka terbongkar. Dina bukan hanya sekadar istri yang tersakiti, ia adalah perempuan yang menuntut keadilan, perempuan yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Dan di hadapan Doni dan Henny yang pucat pasi, Dina tersenyum dingin. Kalian baru saja belajar siapa Dina sebenarnya. Dan percayalah, ini baru permulaan. Rumah yang dulu terasa aman bagi Doni dan Henny kini dipenuhi rasa takut dan kekosongan. Mereka duduk di ruang tamu, wajah pucat, mata kosong, dan tangan gemetar. Setiap langkah yang mereka ambil kini dibayangi ketakutan akan apa yang akan dilakukan Dina, perempuan yang mereka sakiti dan remehkan, tetapi sekarang berdiri di puncak kendali. Dina masuk dengan tenang, setiap langkah mantap dan penuh wibawa. Pakaian sederhana namun rapi, rambut tertata rapi, mata penuh tekad dan kilatan dingin yang membuat Doni dan Henny merinding. Tidak ada lagi istri yang lemah atau korban yang mudah ditaklukkan. Dina adalah badai yang tak bisa dihentikan. Ia menatap Doni yang dulu memukul dan mengunci, menatap Henny yang selama ini mencuri dan berbohong. Suara Dina dingin, tapi setiap kata menggema seperti vonis. Kalian pikir semua ini bisa berlalu begitu saja? Kalian pikir aku akan tetap diam dan menangis? Kalian salah. Doni menelan ludah, wajahnya merah karena takut dan malu. Ia mencoba berbicara, namun kata-kata terhenti di tenggorokannya. Ia sadar semua kesalahan dan kejahatan yang ia lakukan. Menyokong ibunya, memukul istrinya, dan menutup mata pada keserakahan Henny, telah membawa mereka ke titik ini. Henny menunduk, bibirnya gemetar. Senyum tipis yang dulu menipu semua orang kini hilang, digantikan ketakutan yang nyata. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia telah meremehkan perempuan yang ia kira lemah, perempuan yang selalu tunduk. Dina berjalan mendekat, mengambil amplop dan perhiasan yang selama ini dicuri Henny. Dengan satu gerakan, ia menaruh semuanya di atas meja di depan mereka. Mata Henny membesar, tangan gemetar, dan rasa bersalah mulai merayapi hatinya. Namun itu terlambat. Ini semua milikku, kata Dina tegas. Dan aku bisa mengambil lebih banyak lagi, karena aku tahu semua rahasia kalian. Semua tipu daya kalian, semua kebohongan kalian, aku simpan. Dan percayalah, kalian tidak akan pernah bisa menghapusnya. Doni mencoba membela diri, suaranya gemetar. Dina, maaf. Dina menatapnya, tatapan tajam menusuk. Maaf? Itu tidak cukup. Aku telah dipukul, dikurung, dihina. Aku sudah memberi kalian banyak kesempatan. Sekarang, ini waktuku. Waktuku untuk membalikan keadaan dan menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Henny menatap Dina, air matanya mulai jatuh. Aku tidak menyangka, kau bisa. Tidak menyangka? Potong Dina dingin. Selama ini kalian menilai aku dari topeng yang aku pakai. Kalian pikir aku lemah. Tapi kalian salah. Dan sekarang, kalian harus menanggung akibatnya. Dina menghubungi beberapa pihak yang ia percayai, orang-orang yang selama ini menunggu kesempatan untuk menegakkan keadilan. Dalam waktu singkat, telepon, pesan, dan surat elektronik mulai berdatangan ke rumah mereka. Doni dan Henny yang sebelumnya merasa aman kini menyadari bahwa mereka telah dikepung oleh konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Rasa panik meluap. Doni mencoba melarikan diri, namun setiap pintu dan jalan seolah tertutup. Henny menangis terisak, merasakan penyesalan yang terlalu terlambat. Dina berdiri di tengah ruang tamu, menatap mereka berdua. Suaranya tenang tapi mematikan. Ini pelajaran terakhir. Kalian tidak boleh lagi meremehkan siapapun, apalagi orang yang kalian sakiti. Aku memberi kalian satu kesempatan terakhir, menyesal dan menerima akibat perbuatan kalian. Tapi jangan harap aku akan memberi kalian ampun. Doni dan Henny menunduk, sadar bahwa mereka benar-benar kalah. Tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi topeng yang bisa menutupi kebusukan mereka. Semua kini terbuka,
Semua kini harus dibayar. Dina tersenyum tipis. Bukan senyum lemah, bukan senyum takut, tapi senyum perempuan yang menang, yang membalikan nasibnya sendiri, yang menunjukkan bahwa keberanian dan kecerdasan bisa mengalahkan keserakahan dan pengkhianatan. Malam itu, rumah yang dulu penuh kebohongan kini menjadi saksi dari kekuatan seorang perempuan yang tidak pernah lagi bisa diremehkan. Doni dan Henny hanya bisa menatap Dina, menyesal, dan menyadari bahwa mereka telah kehilangan segalanya, dan itu terlalu terlambat. Dina menatap mereka sekali lagi. Tatapannya penuh kemenangan. Ia tahu, hidupnya kini bebas dari kepalsuan dan pengkhianatan. Dan bagi mereka, Doni dan Henny, penyesalan mereka akan menjadi cerita pahit yang tak pernah bisa mereka hapus. Di sanalah Dina berdiri, tegap dan tak tergoyahkan, sebagai simbol kemenangan, keadilan, dan kekuatan yang lahir dari rasa sakit. Dan malam itu, ia tersenyum dengan penuh kepuasan, karena akhirnya, mereka merasakan apa yang selama ini Dina rasakan, ketakutan, kepanikan, dan penyesalan yang terlambat. Tamat tanda centang putih tebal.